Dia pegang, dia makan sambil pegangan, saudara. Dia tidak bisa bermimpi kupu-kupu, saudara. Demikian juga orang Kristen yang belum mengalami metamorfosis jiwanya, dia tidak bisa mengerti. Dia berjalan dengan iman adalah sesuatu yang mengerikan buat dia. Tidak khawatir dan tidak takut akan hari esok, itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin aku nggak khawatir? Besok ada utang, ada ini, bagaimana mungkin aku bisa cuman percaya kepada Yesus? Tidak mungkin, saudara. Amin. Makanya kita perlu metamorfosis supaya jiwa kita itu betul-betul bisa percaya. Amin, saudara. Datang kepada Tuhan tanpa tuduhan ini sangatlah sulit. Namun Yesus itu dia hidup di dalam tahap metamorfosis. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat menguji apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tujuan dari metamorfosis yang kita sudah pelajari, tujuan dari revolusi reformasi jiwa kita menurut firman Tuhan, supaya kita bisa mendengar kehendak Yesus. Supaya kita domba itu bisa mendengar suara Yesus. Karena kalau ulat dikatakan terbanglah, dia langsung gemetaran, saudara. Kalau orang yang belum mengenal Yesus, kalau orang yang belum transformasi pikirannya, dikatakan, kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir akan kebutuhanmu. Dia tidak akan bisa terima. Mana mungkin aku nggak khawatir? Mana mungkin aku nggak takut? Betul, saudara? Tidak mungkin seorang ulat bisa berpikir bermimpi mengenai kupu-kupu terbang. Tidak mungkin. Amin, saudara. Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ada berkat dan kutuk, sehingga orang-orang yang di bawah hukum Taurat melakukan usaha untuk dapatkan berkat. Tetapi perjanjian perjanjian baru, menurut versi perjanjian lama, tetap Tuhan yang tertulis, yaitu janji-janji yang tertulis. Semua janji ya dan amin, betul. Sehingga orang-orang berlomba-lomba ucapkan, ayo klaim, ayo kita tabur, ayo kita aminkan supaya janji Tuhan itu menjadi nyata. Saya melihat hal ini banyak terjadi, saudara, di mana banyak orang Kristen dia memakai Tuhan yang tertulis untuk mendapatkan berkat-berkat. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk supaya kita hidup bersuamikan Dia, sehingga kita mendengar suaranya. Amin, saudara. Saudara semua di sini tidak perlu menjadi presiden Indonesia. Tidak perlu saudara semua di sini naik mobil Rolls Royce. Betul, saudara. Tidak perlu saudara di sini mempunyai pekerjaan yang hebat-hebat. Setiap dari kita mempunyai porsi dari Tuhan. Dan Dia suami yang mencukupi kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Saya kalau menjadi orang yang sangat kaya, mungkin saya menjadi mafia. Gak tahu apa isi hati saya, gak tahu apa isi daging saya. Betul. Saudara kelihatannya, pendeta, mana mungkin jadi mafia. Bisa aja, saudara. Tuhan berikan porsi yang sesuai buat saya. Amin, saudara. Dengar dari Tuhan Yesus. Dia sudah berikan semua berkat yang terbaik untuk saudara, sesuai dengan desain saudara. Amin.
Kalau saya diberkati berlebihan, saudara, saya tahu saya akan makan banyak sekali. Mungkin mati muda, saudara. Betul? Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Dia bukan Tuhan yang tertulis. Kekristenan adalah mengikuti Tuhan yang hidup, pribadi yang hidup. Amin. Hari ini, saudara, saya mau challenge kita semua untuk bisa lepaskan apapun yang kita punya pengertian mungkin dari pendeta. Saya tahu banyak pendeta mengajarkan yang lain, saudara. Saya pernah dengar pendeta, kamu kalau ke gereja berikan kepada Tuhan yang terbaik. Buka klosetmu, cari baju yang terbaik, cari sepatu yang terbaik. Betul, saudara? Ya, memang ada bagusnya gitu ya. Ke gereja pakai celana, sepatu, semua yang terbaik, rambut yang terbaik, senyum yang terbaik, semuanya jadi kayak malaikat-malaikat. Banyak pengajaran yang demikian, saudara. Tetapi saya lebih percaya Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Saudara nggak perlu memakai jubah, memakai topeng kemanapun, termasuk ke gereja. Datang sebagaimana adanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tidak perlu malu apapun, saudara. Datang sebagaimana adanya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara mulai dengar suara Dia, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Amin. Tuhan ciptakan anjing untuk menjadi seperti anjing. Tuhan ciptakan kuda menjadi seperti kuda. Tuhan ciptakan setiap dari saudara begitu unik, sehingga kalau saudara mulai berani menjadi saudara, itu luar biasa, saudara. Tuhan tidak pernah membuat suatu kesalahan dalam menciptakan saudara. Amin. Saudara diciptakan dengan luar biasa. Katakan kepada kiri kanan, Anda luar biasa. Amin, saudara. Percaya, saudara. Mulai dengar. Kalau saudara dengar suara Tuhan, jangan takut untuk melakukannya. Amin, saudara. Ada hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, tapi saudara belum mengalaminya karena saudara belum berani lakukan. Dengar Dia. Kalau saudara dengar suara Dia, kamu buka restoran. Wah, tapi susah, mana duitnya, gimana? Kalau saudara dengar suara Dia, lakukan. Kamu buka panti pijat. Kalau dengar suara Tuhan, tapi gimana, Pak? Lakukan, saudara. Kalau dengar suara Tuhan, kamu ke Kanada, lakukan, saudara. Amin. Pada nggak amin ini. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mengikuti Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tertulis. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah ada di dalam hati kami. Engkau hidup ya Tuhan. Engkau tidak mati, tapi Engkau bisa bicara kepada kami. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara belum pernah mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati saudara, buka hati saudara. Tidak kebetulan saudara ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang begitu sayang kepada kita semua. Bahkan sebelum saudara mengenal Dia, sebelum saudara tahu nama Yesus, 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati di kayu salib.
saudara untuk membayar semua kesalahan-kesalahan kita semua. Kalau hari ini saudara belum pernah mengundang dia, kalau saudara ingin mengundang dia masuk ke dalam hati saudara, taruh tangan saudara pada hati saudara. Tuhan, ini aku membuka hati. Aku tahu aku tidak mampu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Segala perbuatanku tidaklah cukup baik. Aku butuh seorang penyelamat. Aku buka hatiku, Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Aku percaya Kau sudah mati buat aku, membayar semua kesalahan-kesalahanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini saudara mempunyai Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya sebuah tulisan, dia bukan hanya sebuah kitab, dia bukan hanya janji-janji tertulis yang untuk diucapkan, untuk diiman-imankan, tapi dia seorang pribadi yang hidup. Dia mempunyai rencana yang indah. Dia ingin terbang dengan saudara. Dia ingin berjalan bergandengan tangan dengan saudara. Kekristenan bukanlah suatu agama, tetapi kekristenan adalah suatu hal bersuamikan Yesus, pribadi yang luar biasa, pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya. Hari ini saudara, mulailah lepaskan Tuhan yang tertulis. Datang kepada gembalamu yang agung, karena setiap dari kita domba-dombanya bisa mendengar suaranya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Taruh tangan saudara pada hati saudara. Tuhan, Kau hidup di dalamku. Terima kasih Tuhan. Aku berjalan bukan dengan tulisan, tapi aku berjalan dengan pribadi yang hidup di dalam aku. Aku mau bicara kepada Engkau Tuhan. Aku mau mendengar suara-Mu. Pimpin aku dalam setiap langkahku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau bicara kepada masing-masing dari kami. Thank you Lord. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami agungkan Kau ya Tuhan.